Shalom jemaat yang ada di rumah. Kita bertemu kembali di ibadah raya kita yang ketiga di bulan Oktober. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan boleh izinkan kita dalam keadaan baik, kita boleh bertemu, kita boleh bernyanyi, kita boleh menghampiri tahtanya yang kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh membawa setiap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bertata atas pujian kami, dan Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah manis boleh Kau dengar Tuhan. Biarlah yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu Yesus. Mari kita angkat pujian kita, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa bukan suatu kebetulan kalau kita boleh Tuhan tempatkan di tengah bangsa Indonesia. Tuhan punya maksud dan punya tujuan atas hidup kita, biar hidup kita boleh menjadi berkat bagi bangsa kita. Amin. Mari Bapak Saudara, hari ini kita rindu membawa doa kita bagi bangsa kita. Sebagai duta kerajaan Allah, mari kita bersama-sama punya hati yang rindu bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memulihkan bangsa kita. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai kami Yesus untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah bangsa kami. Menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat.
Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Sebentar hati kami rindu untuk dipuaskan, diisi dengan firman-Mu. Mari bersabdalah kepada kami Bapa, dan kami akan tundukkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau yang bertata atas pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Bagaimana kabar Anda semua di rumah? Kita berdoa semuanya ada dalam keadaan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam minggu ketiga. Kalau minggu pertama kita sudah diajari oleh firman Tuhan bagaimana kita bersaksi dengan relevan. Yang kedua, diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk implementasi misi dan pemuritan. Firman Tuhan dibacakan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jemaat yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus mendorong seorang pemuda yang bernama Timotius, yang saat itu memang masih sangat muda untuk dimuridkan. Dan puji Tuhan, Timotius menjadi pemuda yang dimuridkan luar biasa oleh Paulus. Dan kerinduan daripada Paulus supaya Timotius bisa memuridkan orang lain walaupun dia masih muda. Oleh karena itu dia pernah menasihati Timotius, jangan menganggap engkau muda, tetapi jadilah berkat dalam masa mudamu. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam pelayanan pemuritan yang merupakan kerinduan daripada Rasul Paulus terhadap diri Timotius? Ada 3 hal yang dinyatakan di sini. Apa yang harus kita pelajari, dengan cara apa kita untuk bisa melakukan ataupun mengaplikasikan daripada pemuritan ini. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hal yang pertama yang Rasul Paulus katakan, kita harus belajar dari seorang prajurit. Saudara, kita tahu seorang prajurit adalah seorang yang tunduk kepada komandan. Kesenangan dia adalah bagaimana dia membahagiakan komandannya. Apa yang disuruh oleh komandannya dia harus turuti dan dia harus taat. Dan lebih hebatnya lagi, seorang prajurit dikatakan tidak memusingkan dirinya sendiri. Kalau dia sedang dalam keadaan pribadi, pada saat dia harus mendengar sebuah perintah dari komandannya, maka dia akan siap untuk melakukan. Nah, orang Kristen harus demikian. Pada saat kita sudah menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka Bapak Ibu, kita adalah prajurit daripada Tuhan. Komandan kita adalah Yesus Kristus, sang panglima kita, komandan kita di atas segala-galanya. Nah, hidup kita harus kita persembahkan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tentunya tidak meninggalkan pekerjaan sekuler, tentunya tidak meninggalkan pekerjaan sehari-hari dalam kehidupan kita. Tetapi yang dirindukan bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam sekuler maupun juga secara rohani, ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar mencari kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya, tetapi tujuan utama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kita harus katakan mempunyai spirit seorang prajurit, mempunyai spirit seorang tentara, di mana dia harus taat pada Allahnya sebagai jenderal di atas segala-galanya, dan kehidupan kita harus berkenan kepadanya.
Perhatian besar Bapak Ibu dari seorang Kristen harus menyenangkan hati jenderal kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melibatkan diri sendiri dalam pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak melibatkan diri dengan urusan-urusan kehidupan di luar Tuhan. Kita tidak hidup di dalam masa-masa yang lama, tapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan, di dalam jalan-jalannya Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain dengan mencari kenyamanan, dengan mencari kedudukan, dengan mencari honorarium dan lain sebagainya. Tapi hidup kita untuk menyenangkan Raja di atas segala raja. Nah Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita sebagai seorang hamba Tuhan, seorang prajurit Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan hidup kita adalah untuk memuliakan, yaitu untuk menyenangkan kesukaan daripada Allah. Menyenangkan hal-hal seperti seorang prajurit yang taat, seperti seorang prajurit yang siap sedia untuk melakukan segala hal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, spirit seorang prajurit ini perlu dibentuk, ya, perlu dibentuk, dipelajari hari lepas hari. Kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, maka kita harus siap untuk melakukan. Bukan dengan ogah-ogahan, bukan dengan nanti kalau dilihat orang, nanti aku harus begini untuk menyenangkan hati orang. Tidak. Saya belajar dari Bapak Ibu, dari pelayanan yang saya gelutin selama ini, bagaimana membangun spirit seorang prajurit. Pada saat Tuhan bebankan seorang jiwa, maka kita harus punya semangat prajurit yang tinggi. Tidak mengingat, tidak memikirkan, oh waktu saya bagaimana, uang saya bagaimana, apa yang saya dapatkan, untung enggak saya dalam pelayanan ini, apa yang saya dapatkan dari pelayanan ini, enggak ada. Tapi pada saat seseorang memberikan seorang jiwa yang harus kita layani, maka saya bangkit spirit daripada seorang tentara, saya siap melayani. Dan bukan hanya sekali melayani, tapi terus menerus untuk dilayani dan untuk melayani. Nah saudaraku dikasih Tuhan, spirit ini yang harus perlu kita belajar. Ya, kita harus mempunyai spirit seorang prajurit yang siap dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada, terutama juga di dalam marketplace kita masing-masing. Pekerjaan kita bukan satu halangan untuk kita menjadi saksi. Pekerjaan kita bukan satu halangan untuk kita menutup diri. Justru di dalam marketplace itulah Bapak Ibu, kita mempunyai spirit untuk bersaksi. Tidak putus asa, harus tetap berjuang bagaimana caranya saya bisa bersaksi. Cari cara, minta hikmat kepada Tuhan. Saya percaya pada saat kita mempunyai spirit daripada tentara ini Bapak Ibu, maka timbul satu rasa enjoy dalam pelayanan. Ada satu rasa kesukaan dalam pelayanan. Pelayanan bukan dianggap sebagai suatu beban, tapi sebagai satu kehormatan yang Tuhan berikan. Saya diberikan kehormatan oleh Allah, oleh Bapa untuk mengerjakan pekerjaannya melalui kehidupan saya. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan kasih, ayo punyailah, milikilah semangat seorang prajurit. Dikasih pelayanan, puji Tuhan saya akan lakukan. Walaupun tidak dilihat orang, walaupun bukan hanya sebagai pendoa, ya, kemudian di multimedia dan lain sebagainya, nggak dilihat orang. Tapi bukan itu spirit kita. Spirit kita adalah menyenangkan Raja di atas segala raja. Amin. Nah pada saat kita ada di dalam marketplace dan keadaan sekitar masyarakat kita, disitulah kita juga harus mempunyai spirit untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ada
luar, di dalam pokoknya saya bermasyarakat, bagaimana saya bisa melihat celah ya, untuk saya bisa bersaksi. Nanti yang pertama Bapak Ibu harus belajar dari seorang prajurit. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi apa? Mementingkan kerajaan surga, mementingkan pekerjaannya Tuhan. Karena kita tahu kesempatan itu nggak datang kedua kali, ya. Kesempatan itu nggak datang kedua kali, waktu itu nggak datang kedua kali, Bapak Ibu. Kesempatan itu Tuhan nggak kasih kedua kali. Dikatakan kalau kau tidak mau, ya Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi pada saat kita mau melakukan, di situ Bapak Ibu Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan ataupun dalam pelayanan kita. Yang pertama. Nah yang kedua, apa yang Rasul Paulus rindukan di dalam pelayanan daripada seorang Timotius dalam dunia, untuk boleh memuridkan orang lain. Yang kedua mengatakan apa? Belajar dari olahragawan. Kalau tadi belajar mengenai spirit seorang prajurit, punya seorang tentara yang siap melakukan sesuatu hal apa yang dimau oleh komandan kita. Yang kedua, belajar dari olahragawan. Olahragawan Bapak Ibu itu adalah orang yang bertanding. Kalau Anda pernah ikut 17 Agustusan, ya, kalau Anda bertanding lari ataupun balap karung, kemudian di tengah jalan Anda duduk-duduk, Anda capek, maka Bapak Ibu, apa yang orang katakan, loyo kamu, ya payah kamu, gimana sih? Kenapa Bapak Ibu itu didapat? Karena apa? Karena itu dalam masa pertandingan, dalam waktu pertandingan harus ada perjuangan. Walaupun mungkin hari itu badan kita kebelet, pipis dan lain sebagainya, tapi karena kita sedang ada dalam pertandingan, kita terus berusaha untuk mengejar, harus berusaha terus untuk lebih paling depan dari teman-teman kita. Nah, itu adalah suatu pertandingan. Siap. Jadi bagi yang menang itu akan dimahkotai, tapi bagi yang malas-malasan, bagi yang tidak menyelesaikan pertandingan tidak akan diberikan sebuah mahkota. Karena untuk mendapatkan sebuah mahkota itu harus ada perjuangan yang sah. Artinya apa? Perjuangan dengan menuruti semua aturan-aturan permainan yang ada. Ya, dalam pertandingan itu pasti ada aturan-aturan mainnya. Misalnya kalau lari, ya, maraton itu berapa kilometer tuh harus diikutin sampai selesai. Ada aturan-aturan mainnya yang sah. Kalau ada satu peraturan yang dilanggar Bapak Ibu, maka kita akan didiskualifikasi. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu, kita diumpamakan sebagai seorang olahragawan. Ada pertandingan yang harus kita lakukan dan ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jikalau kita berhenti di tengah jalan, mungkin pasti akan muncul yang namanya kecam-kecaman. Dianggaplah kita malas, dianggaplah kita loyo, dan mungkin kita tidak akan dianggap orang lain. Kenapa? Karena fokus mereka adalah mereka memandang siapa yang menjadi juara. Jadi ada pertandingan yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Untuk kita bisa menjadi saksi, memuridkan orang lain dalam diri, kita harus belajar. Ada satu ketekunan untuk melakukan yang namanya hal-hal secara rohani. Orang Kristen sampai pada satu tingkat dia disebut sebagai seorang yang sampai pada titik di mana dia harus berjuang, Bapak Ibu. Mungkin kalau masih anak kecil belum mengerti hal ini.
Tapi ada satu tingkat, satu titik di mana kita dibentuk menjadi seorang prajurit, seorang olahragawan yang sudah waktunya untuk kita berjuang. Di dalam kehidupan perjanjian baru disamakan kita ini sebagai seorang yang sedang dalam perlombaan, ya, bukan persaingan. Kita sama-sama berlomba sebagai seorang teman, bukan persaingan. Jadi orang-orang percaya di dalam Tuhan harus bersama-sama berjuang untuk kita bisa berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita pun bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita harus melakukan pertandingan dengan baik. Ada satu pertumbuhan rohani, ada buah-buah rohani yang harus kita hasilkan. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Sekali lagi, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun manusia rohani kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus membangun rohani kita supaya kita ada tetap di dalam pertandingan itu sampai pada kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Ada gambaran Rasul Paulus mengatakan, memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita membangun di atas dasar emas? Apakah di atas dasar perak? Atau di atas batu permata? Atau di atas kayu? Ataukah membangunnya di atas rumput kering bahkan atau jerami? Nah, saudara lihat tingkatan-tingkatan ini ya. Kalau Anda di tingkat jerami, membangun ketika jerami membangun ya kerohanian kita mendasarkan pada jerami, maka kita akan cepat terbakar. Rohani kita nggak kuat, gampang menyerah, gampang takut, gampang khawatir. Demikian pula kalau kita dengan rumput kering, kayu pun mudah terbakar. Tapi pada saat kita membangun di atas dasar emas yang murni, maka dalam pengiringan kita kepada Tuhan akan ada nampak hasilnya. Bahwa emas itu tidak akan tergores, emas itu tidak akan terbakar, bahkan dikatakan muncul sebagai emas yang semakin mengkilat. Artinya Bapak Ibu, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi badai yang sangat besar, pada saat kita mengetahui bahwa kita sedang ada dalam perjuangan itu, dan dikatakan untuk menjadi saksi, karena di sekeliling kita banyak saksi melihat kehidupan kita, maka pada saat kita membangun kehidupan kita di atas dasar emas, maka akan nampak siapa kita di hadapan saksi-saksi itu. Contohnya Bapak Ibu, Rasul Paulus. Dulu Saulus adalah seorang sangat terkenal. Betul ya, dia populer, dia punya kedudukan yang hebat, dia disegani oleh banyak orang. Tapi pada saat dia mendapatkan satu panggilan secara khusus, pada saat dia perjalanan menuju Damsyik Bapak Ibu, kehidupan secara duniawi dia tinggalkan. Bahkan dia katakan, apa yang aku dulu anggap sebagai sesuatu yang mewah, yang uang, dikatakan aku anggap sebagai sampah, tidak ada artinya apa-apa pada saat aku mengenal Tuhan. Hidup Rasul Paulus berubah 180 derajat. Dia mengalami karam, dia mengalami sakit, kedinginan, kehujanan, kepanasan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesakitan, duri dalam daging. Belum lagi Bapak Ibu, dia menjadi target daripada pembunuhan pada saat itu. Kenapa? Karena dia pembelot dari tentara Romawi. Hidupnya berbalik 180 derajat. Bahkan dikatakan dia di penjara. Mungkin secara manusia dianggap menjadi orang yang kalah. Dia menjadi seorang yang kalah, yang gak ada artinya apa-apa, gak mempunyai, tidak mengalami lagi tepuk sorak-sorai daripada orang-orang, tidak mengalami rasa bangganya pada saat dia dihormati orang-orang, tidak merasakan lagi bagaimana dia wow, keren, namanya terkenal dan sebagainya. Tidak. Hari itu Rasul Paulus tidak mengalami lagi tepuk sorak daripada orang-orang dalam kehidupannya. Orang tidak memandang daripada Rasul Paulus seperti
dahulu. Mungkin dia dianggap kalah pada saat itu. Tapi Bapak Ibu, dia bukan orang yang kalah. Menurut pandangan manusia, dia adalah orang yang kalah. Tetapi di pandangan Tuhan, dia adalah orang-orang yang menang. Dia adalah orang-orang yang menang, memelihara kehidupannya, memelihara akan kesetiaannya, memelihara akan rohnya, memelihara akan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tekun memelihara peraturan-peraturan yang Tuhan hadapkan kepadanya sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus. Paulus sedang berkata kepada Timotius yang masih muda saat itu, hal yang penting yang harus kamu lakukan, taati firman Allah. Gak usah peduli terhadap orang-orang apa yang dikatakan. Engkau tidak sedang berlari untuk menyenangkan orang-orang, untuk mendapatkan kepopuleran, tapi untuk menyenangkan Kristus. Timotius menganggap dirinya pada saat itu tidak mampu karena aku masih muda. Tapi Rasul Paulus mengetahui bahwa rohani daripada Timotius itu lebih dari pemuda-pemuda yang lain. Maka dunia saat Rasul Timotius dikatakan, kau jangan anggap remeh masa mudamu. Anak-anak muda saya juga mau katakan seperti Rasul Paulus, jangan anggap remeh masa muda. Masa muda yang berkualitas itu akan menjadi berkat, akan menjadi satu kesaksian hidup yang luar biasa di antara anak-anak muda yang lain. Saudara, peserta pertandingan dianggap menang oleh manusia, itu mungkin juga tidak dianggap menang oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus, mungkin dia dianggap kalah oleh dunia, tapi dia dianggap menang oleh Tuhan. Rasul Paulus banyak dikritik, ya, Rasul Paulus banyak diludahi, banyak diomongin, tapi dia tetap terus mengikut Tuhan. Walaupun secara jasmaninya, secara badan dia mengalami sakit, tapi dia adalah orang-orang yang menjadi berkat luar biasa. 13 buku kitab di dalam Alkitab Bapak Ibu itu adalah tulisan Rasul Paulus. Belum lagi dia dengan membuka pos-pos PI di setiap kota-kota Bapak Ibu, itu banyak sekali menarik banyak jiwa. Kenapa? Karena hidupnya yang bicara. Amin. Saya mau katakan kenapa Rasul Paulus bisa begitu? Kenapa? Hidupnya berbicara. Bukan suara, bukan mulut yang berbicara, hidup kita yang berbicara. Yang ketiga, belajar dari seorang petani. Kalau tadi seorang olahragawan harus bermain dengan fair, bermain dengan jujur, mentaati semua peraturan-peraturan yang ada, beda dengan petani Bapak Ibu. Kalau petani harus bekerja keras. Di dalam masa pandemi ini, sekarang kan sudah muncul nih hobi-hobi baru ya. Bukan hanya kaum ibu, kaum bapak sekarang mulai belajar berternak lele ya. Saya juga mulai belajar, baru ada 2 minggu saya belajar berternak lele. Beli benih lele 250 ekor. Satu bijinya itu, satu ekornya 500 rupiah. Jadi untuk masukkan lele hari pertama itu Bapak Ibu itu penyesuaian ya. Setiap hari ada yang mati. Jadi kalau sudah ada yang mati 2, aduh 1000 perak hilang. 3 1.500 ya. Jadi pagi ada yang mati, sore ada yang mati, makan kekenyangan dia mati, kelaparan dia mati. Jadi harus betul-betul mengenal ini lele ya. Mana caranya supaya kalau sampai saya doa tuh lele jangan mati-mati terus gitu ya. Maksud juga kasihan dia mati, kok dikasih makan kok malah mati gitu. Kok nggak dikasih makan mati nggak apa-apa, lah kok dikasih makan kok malah mati. Jadi juga ada rasa bersalah ya, dikasih makan kok malah mati gitu. Jadi akhirnya mulai belajar Bapak Ibu, kalau ngasih makan gak usah banyak-banyak, sesendok 2 sendok, makan mereka gercep habis kasih lagi. Kalau sudah ngambang baru kita stop. Kalau dulu diajarin jam 9, jam 3 sore, jam 9 malam kasih makan. Sekarang enggak, jam 7 dikasih makan, jam 10 saya kasih makan lagi, sesendok 2 sendok. Ntar jam 3 kasih makan lagi, ntar jam 5, jam 12 malam saya kasih makan lagi. Kadang setengah 1 saya kasih makan, dikit-dikit tapi mereka makan gitu. Nah puji Tuhan, dalam waktu 3 hari enggak ada lagi yang mati. Mulai belajar, kenal ya, air ya harus dikuras karena sudah bau
ya kan? Jadi saya kuras di bawah, saya angkat lagi, tambahin lagi air di atasnya. Karena air itu kan nggak boleh dibuang semuanya, harus ada separuh yang harus sisa. Untuk apa? Penyesuaian diri. Terus itu belajar begitu Bapak Ibu. Kemudian lihat perkembangannya, dulu senang kalau sudah mulai besar ya. Nah itu kan tidak butuh langsung, wah beli langsung gede. Ya kalau itu mah ada di pecel lele ya, di tukang pecel lele. Tapi memelihara itu harus penuh dengan ketekunan, kerja keras, yang ngangkat air, ngajarin saya dengan Yosua tuh dia belajar bikin utangnya gimana caranya yang buang dan belajar dari YouTube. Demikian pula dengan bertani ya, ada tanaman-tanaman, gimana harus bikin tanaman cabai, udah numbuh, dipindahin mati semua. Ya ampun, kayaknya gimana gitu ya, belajar lagi caranya. Saya dulu punya pare, saya tanam timun Bapak Ibu, di sebelah sini pare, sebelah sini timun. Loh ini timunnya sudah menghasilkan buah. Buah pertama enak, buah kedua pahit. Pahit sekali. Buah ketiga pahit sekali. Loh ini kok timun pahit banget. Nah tanpa sengaja saya ngomong sama teman-teman saya nanam timun pahit. Loh Bu Liana, kalau nanam timun tuh jangan di sebelahnya pare. Walah Pak, sampean ini ono-ono aja. Loh iya Bu, saya tuh pernah nanam begitu pahit kabeh Bu. Oh gitu, iya bener Pak, di sebelah timun ada pare. Nah Bapak Ibu ditebangin semua lagi ya, bikin lagi pare yang baru, nanam yang namanya terong, itu sampai 4 bulan, 5 bulan baru berbuah. Gak gampang Bapak Ibu, nyiramin tiap hari, liatin matahari dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah menghasilkan buahnya, aduh seneng banget Bapak Ibu. Terong saya kemarin 1 pohon bisa menghasilkan 4 terong. Terong mah murah, 5.000 juga dapat. Tapi kalau sudah dapat itu Bapak Ibu, karena hasil kita nanam, itu sampai mau dipetik aja. Kata tetangga saya, kok gak dipetik Bu Liana? Eman ya, sayang ya, karena saya tanam. Iya Bude sayang. Ya, berharga sekali. Saya bisa beli, tapi karena lihat dari hasil pembibitannya Bapak Ibu, nanam sampai berbuah itu senang sekali. Pagi hari saya pasti keluar, saya liatin pare, saya hitungin tiap hari, ada 11, nambah 12, kemarin saya ambil, nambah lagi. Senang Bapak Ibu. Tapi saya ngomong, tidak gampang. Teman saya tanya di Facebook, Bu Liana gimana sih kok terongnya bisa gemuk-gemuk, kok terong saya setiap berbunga, bunganya mati semua rontok. Gak ada satu hasilnya pun. Sedangkan lihat punya saya gede-gede Bapak Ibu. Ya memang gak mudah, dikasih pupuk apa, saya gak kasih pupuk. Cuma tiap hari saya ajak ngomong, ya terong cantik tumbuh ya sayang ya, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Setiap bunga saya sapa, Tuhan Yesus mengasihi kamu, tumbuh ya cantik. Lele, kamu ganteng Lele, kamu harus gede ya. Nah, ada cara-cara yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Nah Bapak Ibu, itu kerja keras seorang petani. Seorang petani bekerja keras. Ya, dia berjerih lelah terhadap pekerjaannya. Dan itu memang diperlukan bagi sebuah pertanian. Kalau Anda hanya nebar benih tapi Anda nggak pelihara tiap hari, nggak liatin air dan lain sebagainya, maka saya yakin 1 tahun 2 tahun pun juga akan bertumbuh. Jadi harus dilihatin, nah itu kerja keras. Pertanian yang sukses tergantung sama apa? Keringat kita. Walaupun kita pintar kayak apa dalam ilmu pertanian, tapi kalau kita nggak ada istilahnya keluar keringat untuk pertanian kita ya, perhatian, kerja keras, macul kita dan sebagainya, nggak akan berhasil. Jadi perlu yang namanya kerja keras. Kehidupan petani Bapak Ibu jauh dari glamor, betul ya? Kalau olahragawan kan bisa glamor, ya maksudnya bergaya dan sebagainya. Coba Anda lihat, pernah nggak ada seorang petani glamor? Enggak. Ibu-ibu kok di rumah mungkin celana pendek, pakai daster. Bapak-bapak petani, yo pakai sepatu boot, pakai cambi, pakai kaos aja. Tidak dapat tepukan tangan. Tapi Bapak Ibu, dia merasakan panen yang pertama kali dari seorang petani. Kenapa? Senengnya luar biasa. Tadi saya katakan, saya mampu kok beli terong. Ya, cuma 4 biji itu mampu, gampang banget. Tapi senang lihat buahnya itu Bapak Ibu. Itu yang bedakan kita tuh sampai senang banget. Ya, perasaan tuh bedakan karena kita memanen karena hasil sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah pertanian kalau kita adalah orang yang malas, kita nggak akan mendapatkan hasil. Kita akan nggak merasakan hasilnya.
Ya, coba kita baca yuk. Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 sampai 31. Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ini tanah lebar Bapak Ibu, itu potensinya besar. Tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, menjadi orang yang malas, gak seperti tadi saya ceritakan, maka gak akan menghasilkan sesuatu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih, hidup kita tuh harus mempunyai buah. Ya, harus dilakukan dengan tadi taat, yaitu tadi mempunyai sikap seorang prajurit. Yang kedua, harus tekun seperti seorang olahragawan. Berjuang, jatuh bangun, betul. Tapi tidak jatuh bangun, jatuh terus, enggak, ya. Pada saat kita jatuh, kita datang kepada Tuhan, perbaiki hidup hari lepas hari. Hidup kita menjadi sama seperti Kristus hari lepas hari. Prosesnya nggak setahun 2 tahun, sampai selama kita masih ada dalam dunia ini. Itu proses perjuangan kita. Nanti kalau sudah kita bertemu Tuhan, itu artinya kita sudah selesai perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras. Nah, kalau kita sudah melakukan itu Bapak Ibu, maka kita akan panen. Panen seorang Kristen apa sih? Ada kekudusan, itu suatu panen kita Bapak. Berjalan artinya apa? Berjalan bersama Tuhan. Roh Kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu mengatur kita. Roh Kudus selalu ngomong sama kita. Kalau hidup kita gak benar, Tuhan ngomong melalui Roh Kudus, kamu gak benar, ayo, toh kamu jalannya lurus lagi. Nah Bapak Ibu, kita tuh diatur ya, dikasih arahan sama Roh Kudus. Itulah dikatakan satu panen yang luar biasa pada saat hidup kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada pembenangan dengan petobat-petobat, panennya banyak. Pada saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita mau dipimpin oleh Roh Allah, Bapak Ibu, ada satu pertumbuhan dalam kehidupan kita, ada pertumbuhan dalam rohani kita. Maka saya yakin Bapak Ibu bukan hanya bertumbuh untuk kita, tapi kita juga bisa memberikan pertumbuhan kepada orang lain. Kenapa? Karena hidup kita yang berbicara. Bukan mulut kita yang berbicara, tapi hidup kita yang berbicara. Galatia 5:16 mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, keinginan daging itu enak, ya, dan banyak sekali macamnya. Dan itu menggiurkan hari lepas hari. Tapi bukan itu yang merupakan yang kita kerjakan. Kerjaan kita, bagian kita adalah bagaimana kita hidup di dalam Roh. Berjuang. Nah, karakteristik dari petani yang Paulus ingin lihat Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dikatakan harus menjadi seorang yang pekerja dan menunggu. Harus menjadi seorang yang bekerja. Artinya gini, menabur benih yang baik kepada orang lain. Kita sebagai bos menabur benih yang baik, menjadi contoh yang baik bagi anak buah. Menjadi orang tua, memberikan benih, menabur benih yang baik kepada anak-anak. Gak boleh terlalu cuek sama anak-anak. Satu saat ada sebuah keluarga, dia curhat sama saya bahwa anaknya sedang dalam pergumulan yang besar. Anaknya ada yang narkoba, yang pernah dipenjara. Ada juga anaknya yang LGBT, Bapak Ibu. Dan mengalami juga pertentangan, perselisihan dengan orang tua, dengan sang bapak. Sampai saat itu ibu itu bercerita bagaimana dia ngomong sama suaminya, kamu tahu nggak kenapa anak-anak kita begitu? Karena ada contoh, karena ada pola. Dulu kamu ingat gak? Pada waktu kamu punya uang,
Kamu bawa anak-anak semua ke klub malam, minum, ya kan, dansa, clubbing. Mungkin saat itu kamu mau menyenangkan hati anak-anak, tapi itu contoh yang salah. Dan kalau anak-anakmu hari ini narkoba, peminum, ya sampai masalah seks, ya itu wajar. Karena ada contoh yang sudah ditanamkan oleh orang tua. Nah Bapak Ibu, karakteristik kita sebagai orang percaya, yang digambarkan sebagai seorang petani, harus bekerja menabur yang baik, menabur perbuatan baik. Sebagai orang tua yang baik, menjadi seorang anak yang baik, seorang pekerja yang baik, seorang bos yang baik. Sebagai seorang ayah, jadilah ayah yang baik, menabur yang baik kepada anak-anak, menabur yang baik kepada istri. Sebagai seorang istri, menabur yang baik untuk anak-anak. Dimanapun Anda berada, belajar menabur kebaikan kepada orang lain, menabur benih yang baik kepada orang lain. Jangan jemu untuk berbuat baik. Nah, mau bekerja dan mau menunggu. Memang pekerjaan itu Bapak Ibu tidak langsung gampang untuk dilihat ataupun ada hasilnya. Harus terus ya kita lakukan. Dan pada saat entah kapan datangnya waktu itu, ya, tapi satu saat ada waktunya di mana kita akan menuai hasilnya. Saya bersyukur Bapak Ibu kalau selama saya sampai hari ini masih ada orang yang kenal dengan saya. Kalau saya sebut nama saya, marga suami saya, ya seperti tadi pun masih ada orang tanya, oh ibu istrinya almarhum ya? Iya, masih dikenal Bapak Ibu. Itu bagi saya udah rasa bersyukur banget. Dan saya mengerti kenapa itu bisa saya alami. Karena saya rasakan itu adalah hasil kebaikan apa yang ditabur oleh suami saya. Saya pernah pergi ke luar negeri pun juga, Bu, saya muridnya Bapak loh. Saat saya ketemu sama Bu, saya muridnya Bapak, saya mahasiswanya Bapak, oh Bapak tuh begini-begini. Yang saya nggak ngerti jadi ngerti Bapak Ibu. Dan saya di situ saya merasa, oh iya ya, kalau orang berbuat baik, hasilnya luar biasa. Bukan hanya kita yang mengalami, bukan hanya kita yang menikmati, tapi anak cucu kita pun pasti akan menuai hasilnya. Nah, seorang petani mau bekerja kapanpun, harus bersedia, ada kesediaan untuk bekerja kapanpun. Dikatakan dari matahari terbit sampai pada matahari terbenam, seorang petani itu tetap bekerja Bapak Ibu. Dia nggak akan bekerja dari pagi sampai siang, tapi sampai matahari terbenam pun dia masih tetap kerja. Maka tuh kalau Bapak Ibu pergi ke desa yang masih ada pertanian, Bapak di mana? Masih di sawah. Nah dia jam 5, jam 6 dia baru pulang. Ya, sampai makan pun kan dibawa ke sawah, kan makan di sawah. Kenapa? Mereka memang harus bekerja keras untuk itu. Ada tantangan pada saat dia menjalankan sebagai seorang petani. Dia harus melihat ada hama enggak, ya. Belajar Bapak Ibu, di tanaman-tanaman kecil itu ada hama yang putih-putih, harus belajar ya bagaimana caranya, harus semprotin NPK. Saya belajar caranya supaya nggak pakai obat-obat kimia gimana ya. Saya kupas bawang putih Bapak Ibu, kulitnya bawang putih saya kupas ya. Bawang putih, bawang merah, pokoknya kulitnya. Kemudian saya rendam 2-3 hari di sebuah botol. Itu baunya luar biasa. Tapi itu bagus untuk mengusir hama-hama di pohon-pohon. Jadi saya taruh di botol, saya semprotin ya ke hama-hama yang ada. Nah itu kerjanya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya setengah-setengah. Ada tantangan dihadapi oleh seorang petani, dan demikian pula dalam kehidupan kita. Perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Maka tuh Bapak Ibu, haruslah kita seperti petani ini, belajar kerja keras dan menunggu hasil yang akan dicapai. Saudara, ayat yang terakhir yang kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita mau belajar seperti Rasul Paulus, belajar dari seorang prajurit, belajar dari seorang olahragawan, dan belajar dari seorang petani, untuk kita boleh menjadi berkat, hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin, firman Tuhan.
Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami, supaya hidup kami boleh menjadi buah, boleh menjadi dampak, boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami boleh meresponi dengan baik. Kami mau belajar mempunyai spirit seorang prajurit yang hanya mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau selalu bersedia apapun yang Tuhan suruh ataupun perintahkan untuk kami boleh kerjakan. Melalui Tuhan pekerjaan kami masing-masing, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami belajar dari seorang olahragawan, untuk kami boleh selalu tekun Tuhan, masuk dalam satu pertandingan sampai menyelesaikan dengan sampai akhir. Kami mau kepadamu kekuatan Roh Kudus Allah yang memampukan kami. Dan Tuhan, kami mau belajar dari seorang petani yang mau bekerja keras, mau tetap terus berusaha Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari hidup kami diperbarui, hidup kami diubahkan, hidup kami semakin hari semakin disempurnakan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga dari hidup kami Tuhan, kami boleh mengabarkan kesaksian kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan firman ini yang sudah disampaikan menjadi rema bagi seluruh jemaat-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati seluruh jemaat-Mu. Apapun yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh jemaat-jemaat-Mu, Tuhan akan memelihara. Dan juga Tuhan akan mencukupkan, memberikan kesehatan yang prima. Dan apa yang dibutuhkan selalu Tuhan akan siapkan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Marilah kita terima berkat yang besar daripada Allah Bapa di sorga, melalui cinta kasih anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, menuntun kita, memampukan kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Berkat Allah turun atas kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Yesus memelihara kehidupan Anda semuanya. Amin.